Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to our channel SMA Namira Official Video bersama Miss Nila dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Today kita masuk pada pertemuan kelima kelas 12 ya. Oke, let's start to materi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 kita masuk ke materi opini redaksi dalam tajuk rencana. Mungkin sebelumnya di semester sebelumnya kita sudah belajar tajuk rencananya ya. Di sini kita bahas lebih detail lagi yaitu opininya yang terdapat dalam tajuk rencana tersebut. Ya, pertama, apa sih tajuk rencana? Kita bahas ulang sedikit. Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan terhangat pada saat itu pada surat kabar itu yang diterbitkan di surat kabar itu ya. Dan pernyataan, fakta, dan opini dalam tajuk rencana ini biasanya diutarakan secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisannya. Tujuannya untuk mempengaruhi pendapat atau menerjemahkan berita yang menonjol agar pembaca menjadi menyimak secara keseluruhan dari berita tersebut ya. Fungsi tajuk rencana ini biasanya menjelaskan berita, artinya, dan akibatnya pada masyarakat. Ya, tajuk rencana ini juga berisi berita yang dikembangkan oleh redaksi dari segi sosial dan faktor lainnya agar peristiwa atau berita tersebut lebih dibahas secara rinci ya, atau dikupas lebih dalam. Oke, selanjutnya tajuk rencana atau editorial itu biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran pembaca dalam mengupas tajuk rencana tersebut, berita tersebut. Selanjutnya apa sih ciri-ciri tajuk rencana? Ciri-cirinya yang pertama, berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Kedua, berisi ulang tentang suatu masalah yang dimuat. Ketiga, biasanya berskala nasional. Berita internasional dapat menjadi tajuk rencana atau editorial apabila berita tersebut memberi dampak pada nasional. Jadi bukan hanya berita nasional saja, berita internasional juga bisa kita angkat dalam tajuk rencana asalkan berhubungan dengan atau berdampak dengan nasional ya. Jadi ngapain kalau berita internasional kita bahas nggak ada hubungannya dengan kita, ngapain kita mengurus rumah tangga orang lain, seperti itu ya. Oke, yang terakhir, tertuang pikiran subjektif redaksi. Jadi adanya berita yang diungkapkan lebih dalam oleh redaksi dan ditambah pemikiran subjektif dari redaksi tersebut ya. Lanjut, opini dan opini penulis. Kalimat opini adalah sebuah kalimat pendapat yang di dalamnya terdapat pernyataan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya ya. Berarti opini itu sama dengan argumen yang belum tentu kebenarannya. Pengertian opini penulis dalam tajuk rencana ini yaitu pendapat penulis dalam menulis sebuah wacana atau tajuk rencana atau paragraf
penulis akan memasukkan beberapa data atau hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Ya, setelah menjabarkan permasalahannya, penulis akan menambahkan pendapat pribadinya mengenai topik yang ia bahas tersebut. Seperti itu ya. Next, kita bahas masuk ke soal. Itu tadi ulasan singkat materinya. Next, contoh soalnya bisa kita baca. Di sini mengenai harga BBM resmi yang dinaikkan sebesar Rp2.000 pada Senin 17 November 2014. Dan seterusnya bisa kita baca di sini kenaikan BBM ini memicu reaksi dari berbagai pihak. Kenaikan BBM ini otomatis mempengaruhi seluruh harga yang ada di masyarakat. Dan seterusnya di sini para pelajar pun baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun yang menggunakan angkutan umum untuk ke sekolah harus mulai mengirit uang jajan mereka akibat kenaikan BBM tersebut. Ini ulasan singkat tajuk rencananya. Soalnya yaitu next. Bisa kita lihat opini penulis dalam tajuk kutipan tajuk rencana tersebut adalah poin A-nya, kenaikan BBM memicu keresahan banyak pihak. Ya, tadi bisa kalian baca. B. Ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM. Apakah hanya ibu rumah tangga? Yang C. Harga BBM resmi dinaikkan sebesar Rp2.000. D. Aksi protes dari mahasiswa pun tak dapat ditahan lagi. Dan yang terakhir E, kenaikan BBM mesti disadari demi kesejahteraan rakyat. Jawabannya yang tepat adalah A di bagian awal paragraf. Di situ ya. Pembahasannya, kalimat opini adalah sebuah kalimat yang berisi pendapat di dalamnya. Ya, jadi pernyataan itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Opini redaksi pada kutipan tajuk rencana di atas adalah kenaikan BBM memicu keresahan banyak pihak. Opsinya A ya. Opsi B kurang tepat karena tidak hanya ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM. Opsi C dan D merupakan kalimat fakta, jadi bukan jawaban yang tepat. Dan opsi E merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi kutipan teks. Itu, oke? Itu tadi pembahasan singkat soalnya. Thank you for attention. See you next time. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.